Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, Bab Sabr, bab tentang kesabaran. As-sabr, sabar secara bahasa adalah al-habs, menahan, mengurung. Dan secara syariah adalah habsun nafsi ala thalathati umur, ala ta'atillah wa ala ijtinabi maharimillah wa ala aqdarillah al-mu'limah. Secara syariat bersabar adalah menahan diri, menyebarkan diri di atas 3 perkara. Yang pertama di atas ketaatan, bersabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bersabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpanya. Baik, ini definisi sabar disebutkan oleh para ulama, dan dari definisi ini bisa dipahami bahwa bersabar itu pada 3 perkara. Yang pertama, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibutuhkan kesabaran dan dibutuhkan perjuangan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab surga itu diitari dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Karena itu butuh bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah al-muttafaq alaih, huffatil jannatu bil makarih, huffatin naru bisyahwat. Sungguhnya surga diitari dengan perkara yang tidak menyenangkan, dan neraka diitari dengan syahwat. Ingin menjalankan suatu ketaatan butuh pengorbanan, dan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di waktu musim dingin harus berwudu, waktu panas harus berjalan ke masjid, salat berjamaah, waktu penuh dengan kesibukan dan banyak masalah, atau di waktu terik matahari ia berjalan untuk menuntut ilmu. Ketaatan butuh kesabaran. Karena itu, di antara kesabaran tersebut
yaitu kita bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang demikian bentuknya. Dan manusia ini mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan kalau ia menjalankan ketaatan tersebut. Dan sabarnya dia menjalankan ketaatan itu terhitung pahala tersendiri. Selain dari dia melakukan amalan. Kemudian kesabaran yang kedua adalah as-sabr ala ijtinabi maharimillah. Bersabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, huffatin nar bisyahwat. Neraka itu diitari dengan syahwat, sesuatu yang menggiurkan dan menarik. Itu bersabar untuk meninggalkannya. Itu bersabar untuk jangan jatuh di dalamnya. Apalagi sifat manusia, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa an-nafs itu ammarah, sering diperintah untuk berbuat kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku. Karena itulah untuk kesabaran di dalam menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi segala sesuatu yang hal tersebut merupakan kejelekan dan dosa dalam timbangan syariah. Kemudian kesabaran yang ketiga, yaitu kesabaran ala aqdarillah, bersabar akan ketentuan-ketentuan Allah yang menimpanya. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seorang hamba, ada ketentuan yang baik untuk dirinya. Maka yang seperti ini kewajibannya dia bersyukur. Nah, di sini kita bicarakan tentang takdir Allah dalam bentuk musibah yang menimpanya. Dia bersabar akan hal tersebut. Bersabar pada apa-apa yang menimpa dia, pada hartanya, pada keluarganya, pada dirinya. Bersabar dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota tubuhnya. Sebab orang yang kena musibah, orang yang tertimpa musibah, itu tidak lepas dari 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ada orang yang ditimpa dengan musibah, pada saat menerima musibah tersebut dia marah, dia tersahhat, atau menunjukkan tidak terimanya, dan tidak bersabar akan menimpa hal tersebut. Dan yang seperti ini adalah perkara yang terlarang, bagaimana mungkin akan datang dari hadis-hadis yang akan disebutkan. Dan marahnya tersebut tidak ridha ini, apakah dengan lisannya, seperti ngomel sana sini, bicara sana sini, ya, atau menangis, meraung-raung, atau dengan hatinya tidak ridha, tidak terima, dendam, marah, dan yang semisal dengannya. Atau dengan anggota tubuhnya, yang menampar mukanya, yang merobek pakaiannya, apalagi menarik rambutnya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala ditimpa dengan musibah. Kemudian keadaan yang kedua, ada orang yang ditimpa dengan musibah dan dia bersabar. Ya, bersabar menerima segala apa yang ditimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dengan lisannya, atau dengan anggota tubuhnya, atau dengan hatinya. Kemudian keadaan yang ketiga,
Ada orang yang ditimpa dengan musibah dan dia ridha. Ini tingkatan lebih tinggi lagi. Dia ridha dengan tersebut. Hatinya menerima. Ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridha sepenuhnya seakan-akan dia ditimpa musibah. Seakan-akan tidak pernah kehilangan. Dan ini tingkatan yang sangat tinggi sekali. Kemudian keadaan yang keempat, ada orang yang ditimpa dengan musibah, justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab musibah itu kalau dipahami dan dimengerti apa hakikat dari musibah itu, apa hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan paham betapa sayangnya Allah kepada dia. Sebagaimana yang kita akan terangkan nanti dari hadis-hadis ketika menjelaskan hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang bagaimana sabar itu walaupun nampaknya tidak baik tapi hakikatnya dia baik bagi seorang hamba. Jadi bersyukur. Dan ini juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang hasan, beliau kalau datang kepada beliau perkara yang membuat beliau gembira, ya, beliau berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya untuk Allah, dengan nikmatnya sempurna perkara-perkara yang saleh. Kalau ditimpa dengan musibah, beliau berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah pada setiap keadaan. Ini sifat seorang muslim, seorang mukmin. Dan ini sebenarnya ciri yang sangat membedakan mereka. Karena itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari bagaimana seorang muslim itu, seorang mukmin itu bagikan satu pohon. Ditimpa angin dari arah utara, ia pun mengarah ikut arah angin tersebut. Ditimpa angin dari arah barat, ikut dengan arah angin. Ya. Tapi diibaratkan dalam hadis tersebut, dia ditimpa dengan angin, begitu anginnya pergi, kembali lagi pohonnya, perlahan-lahan, sampai berdiri lagi. Hanya berbeda dengan seorang orang kafir. Dia bagikan pohon yang kaku. Kalau ditimpa oleh angin, tidak goyang dia. Begitu datang angin kencang, timpa, patah, tidak bangkit lagi. Tidak bangkit lagi. Hanya berbeda dengan seorang muslim. Ujian dan cobaan itu terus-menerus ada padanya. Sebab memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan hikmah yang sangat besar di belakangnya dan pahala yang sangat besar bagi orang yang bersabar ketika menerima ujian-ujian tersebut. Nah, ja'alana Allah wa iyyakum minas sabirin. Dan di sini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat berkaitan dengan masalah sabar. Ayat yang pertama kata beliau, qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wa sabiru, dan sabarkanlah diri kalian. Di sini dari kalimat isbiru wa sabiru, para ulama al-mufassirin, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan penafsiran dari ayat ini. Kata beliau, isbiru ay ala salawatil khamsah, yaitu bersabarlah kalian melaksanakan salat 5 waktu. Wasabiru, dan sabarkanlah diri kalian dan hawa nafsu kalian. Ini dari salah satu penafsiran. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau berkata, sabar di sini sabar anil ma'siyah, sabar dari maksiat. Jadi isbiru, sabar dari maksiat. Wa sabiru, dan sabarkanlah dirimu, yaitu sabarkan dirimu di atas ketaatan. Di atas ketaatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya kaum mukminin supaya bersabar
dan kokoh di atas kesabaran, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Dan konteks ayat ini sebenarnya lebih umum. Isbiru wa sabiru, menyangkut 3 perkara yang kita sebutkan itu tadi. Dan ayat ini oleh Imam Nawawi hanya disebutkan penggalan darinya, tidak dilanjutkan sampai akhir ayat. Kalau sampai akhir ayat itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian, wa sabiru, dan sabarkan diri kalian, wa rabitu, dan ribatlah kalian, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ini kalimat belakang tambahan lain, keutamaan bagi orang yang bersabar. Setelah dipanggil orang-orang yang bersabar ini dengan panggilan keimanan, disuruh supaya mereka bersabar, wasabiru, akibatnya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Dan la'alla, kalau itu dalam Al-Quran maknanya apa? Maknanya pasti, ya. Pasti kalian beruntung kalau kalian melaksanakan hal tersebut. Rabi itu dalam ayat ini perintah yang ketiga. Perintah yang pertama bersabar, perintah yang kedua masabar, sabir. Perintah yang ketiga rabi itu ar-ribat. Ar-ribat dalam ayat ini sebagian para ulama mengatakan ar-ribat melakukan amalan saleh. Ribat di dalam melakukan kebaikan, meneruskan kebaikan. Ada sebagian para ulama yang menafsirkan begitu, ya, dengan dalil hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Ibnu Katsir di sini menyebutkan lafaznya. Kata beliau, "Ala ukhbirukum bima yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Hingga kalian saya kabarkan dengan sesuatu yang menghapuskan, Allah menghapuskan dosa dengannya dan mengangkat dengan hal tersebut beberapa derajat. Apa itu? Isbabul wudu alal masyari. Ia menyempurnakan wudu di atas masyari, di atas sesuatu yang tidak menyenangkan. Pada saat panas, dia berwudu juga sempurna, sangat dingin sekali, berwudu yang sempurna. Tetap dia sempurnakan, walaupun alal masyari. Wa kasratul qita' ila al-masjid. Yang kedua, memperbanyak jalan ke masjid. Yang ketiga, wa intidharus salati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Kemudian kata beliau, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Itulah ar-ribat, itulah ar-ribat, itulah ar-ribat. Kalau dia menunggu salat sampai salat berikutnya, itu namanya ribat. Ya, maka ribat di sini diinginkan dia terus menerus di atas ketaatan. Dan sebagian para ulama menafsirkan ribat dengan penafsiran lain, bahwa yang diinginkan dengan ribat dalam ayat ini adalah ar-ribat murabatah ala subur, ala sadr. Sadr itu tempat-tempat di wilayah-wilayah kaum muslimin yang terancam dari serangan musuh. Itu murabatah. Kalau seorang berada di situ atau berada di tempat-tempat yang terancam oleh musuh, ini dia dalam posisi ribat. Dan ini mempunyai pahala yang sangat besar. Karena itu Imam Nawawi akan membahas hal ini dalam satu bab khusus di keutamaan jihad. Beliau akan sebutkan ini. Karena itu Imam Nawawi di bab sabar beliau tidak lanjutkan ayat, sebab pembahasannya akan datang nanti di mana? Di kitabul jihad, pembahasan tentang ar-riba. Sisi pendalilan beliau di sini hanya masalah sabar. Kemudian yang terakhir, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sabar, musabarah, dan riba, ini semuanya masuk ke dalam ketakwaan. Masuk dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah sesuatu yang paling agung dan paling luas. Kata Talq ibn Habib rahimahullah taala, takwa yaitu engkau mengerjakan sesuatu karena Allah dengan mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan sesuatu karena Allah karena takut dari siksa Allah. Ini definisi at-taqwa.
Dan ini mungkin akan datang pembahasan khusus di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemudian di akhir ayat dikatakan la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Dan keberuntungan, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-falah kalimatun jami'ah taduru ala syai'ain. Al-falah itu adalah kalimat yang mengumpulkan banyak perkara, berputar di atas dua, yaitu ala husulil matlub, akan mendapatkan apa yang dia inginkan, wa ala najati minal marhub, dan akan selamat dari apa yang dia takutkan. Itu al-falah. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia bebas lepas dari apa yang dia takut darinya. Itu al-falah. Maka siapa yang bersabar, wasabiru, dan musabarah, menyabarkan dirinya, maka dia akan beruntung. Dan cukuplah ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang bersabar. Bersabar pada semua perkara, dari apa yang telah kita sebutkan tadi, dari pembagian-pembagian sabar. Kemudian ayat yang kedua dikatakan oleh beliau, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan menguji kalian. Lam di situ, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, lam itu namanya wafi' di jawabul qasam. Jadi Allah bersumpah dahulu bahwa Allah sungguh akan menguji kalian, wahai manusia. Ini menunjukkan bahwa ikhtibar, ujian, itu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan pada manusia ini. Harus ada ujian dan cobaan. Orang yang hidup di muka bumi ini. Dan demikianlah kehidupan itu penuh dengan ujian dan cobaan. Karena itu harus tahu diri ketika mendapatkan musibah dan ketika mendapatkan ujian dan cobaan, bahwa memang kehidupan itu seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu. Ibnu Katsir mengatakan, ai al-qalil min dzalik, sesuatu yang sedikit. Kita bisa mengambil dua faedah dari kalimat syai' ini. Pertama, syai' datang dalam bentuk nakirah. Ini menunjukkan kalimat syai' umum. Syai' apa saja bentuknya. Cuman sudah disebutkan di sini dalam ayat ini beberapa bentuk dari cobaan. Dan min di sini menjelaskan syai' ini adalah min yang menjelaskan bagian dari syai' tersebut. Dan syai' ini sendiri umum. Kadang cobaannya apa yang disebutkan di sini, dan kadang selain dari hal tersebut. Kemudian di sini takbir dengan kalimat syai'. Dan Ibnu Katsir mengatakan al-qalil min dzalik, hanya sedikit dari itu. Tidak banyak cobaan yang diberikan kepada kalian manusia, sedikit. Dan ini dari rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita harus tahu bahwa cobaan itu, ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang, itu sesuai dengan kemampuannya. Itu sesuai dengan apa yang dia sanggupi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan, berikan kepadanya dari ujian, itu dia bisa bersabar sesuai dengan keadaan dirinya. Makin tinggi keimanan seseorang, makin tinggi ujiannya. Makin dekat seseorang pada derajat para rasul, makin tinggi ujiannya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddul bala'i al-anbiya'u, thumma al-amsal fal-amsal." Berat-berat manusia mendapatkan cobaan itu adalah para nabi. Manusia mendapatkan cobaan adalah para nabi. Thumma al-amsal, kemudian yang semisal dengan mereka. Thumma al-amsal, kemudian yang semisal dengan mereka. Di dalam riwayat yang lain, cobaan. Kalau dia mempunyai rizqah di dalam agamanya, tipis agamanya, cobaannya juga tipis sesuai dengan keadaan dia. Tapi kalau dia punya salubah,
Kuat agamanya, cobaannya akan semakin tinggi juga. Karena itulah seorang harus tahu tentang hal ini dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ujian ini, dan ujian tersebut makin tinggi derajat seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengujinya. Karena itulah kita butuh bersabar terhadap segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allahul musta'an, wa nas'alullah ta'ala al-afiyah. Sekarang di sini dalam ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Tentu kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari al-khawf, rasa takut. Bisyai'in minal khawf, sesuatu dari rasa takut. Bukan semua rasa takut. Sedikit saja dari rasa takut itu. Kalau rasa takut semuanya, ini menghancurkan dan mencelakakan manusia. Tapi sedikit dari rasa takut itu diujikan kepada kalian. Wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfus. Dan lapar itu ada dua macam. Ada orang yang kena penyakit, ya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua darinya. Tapi kadang ada orang yang punya penyakit, dia lapar terus. Walaupun sudah makan dengan porsi sebanyak bagaimanapun, dia tetap terasa lapar. Kemudian lapar yang kedua dari bentuk al-ju', yaitu dia tidak memiliki sesuatu apapun, atau dia tidak makan karena kurangnya apa yang dia miliki. Dan ini termasuk dari ujian. Wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfus, dan jiwa. Maksudnya jiwa di sini yaitu musibah kematian. Wat samarat, dan as-samarat, buah atau hasil bumi. Wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Setelah disebutkan ujian dan cobaan, beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Dan ayat ini kalau dilanjutkan, kelihatan bagaimana orang yang bersabar itu. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang bersabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka berkata inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan kami akan kembali kepada Allah, inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pahala untuk mereka, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dan mereka inilah akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang mendapatkan salawat, artinya mendapatkan salawat itu, kalau untuk manusia itu adalah pujian Allah Subhanahu wa taala di tengah para mereka. Dan rahmat, dapatkan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini semua keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat berikutnya dikatakan wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang bersabar yuwaffa, dipenuhi ajrahum, ajarnya, dilengkapi, dipenuhi ajar mereka bighairi hisab, tanpa perhitungan, ya. Tanpa ditimbang, tanpa diukur, diberikan pahala mereka tanpa perhitungan, tanpa hisab. Jadi keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmi al-umur. Wa laman, la di sini adalah taukid, dan sungguh bagi siapa yang bersabar wa ghafara, dan memaafkan, inna dzalika lamin azmi al-umur, sungguh hal tersebut benar-benar perkara yang merupakan azmi al-umur, perkara yang merupakan azmi, sekuat-kuat perkara. Ini keutamaan tersendiri bagi orang yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan. Ini akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur.
Dan tidak ada yang mampu seperti ini kecuali orang yang mempunyai azmul umur. Orang-orang yang mempunyai bagian yang sangat banyak dari akhlak yang baik dan budi pengertian luhur ini, sehingga mampu bersabar dan memaafkan. Dan ini keutamaan tersendiri bagi orang yang bersabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Ista'inu bis sabri was salah, inna Allaha ma'as sabirin. Ista'inu, ambillah pertolongan bagi kalian bis sabr, dengan kesabaran, was salah, dan dengan salat. Ini dua obat. Yang hendaknya kita isti'anah dengan dua obat ini. Memanfaatkan dua obat ini untuk mengobati semua penyakit dan segala sesuatu yang menimpa kita. Yaitu apa? Sabar. Kita bersabar. Ada sesuatu bersabar, jalankan ibadah bersabar. Isti'anah dengan kesabaran. Wassalah, dan dengan salat. Karena itu pada sebagian riwayat, sebagian nabi ketika timpa musibah, maka dia berdiri untuk salat. Dan ketika khusuf gerhana matahari, ya, atau gerhana bulan, yaitu tanda-tanda kiamat, diperintahkan untuk salat. Dan ini isti'anah di salat. Inna Allaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Al-ma'iyah ada dua macam. Kebersamaan Allah ada dua macam. Ada ma'iyatul ammah dan ada ma'iyah khas. Ma'iyah ammah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah bersama mereka. Allah merestui mereka. Tapi kalau ma'iyatul khasah ini bermakna an-nasr wa ta'yid. Allah memberikan pertolongan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua ma'iyah disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Maka ini dua perkara yang harus kita ketahui. Bahwa tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan dalam ayat Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ini ma'iyah di sini menjadikan ma'iyah yang kedua, yaitu ma'iyatul khas. Allah memberikan pertolongan, dikuatkan orang ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagi orang-orang yang bersabar. Bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi, wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin. Wa lanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian. La di sini juga sama dengan sebelumnya. Waqi' fi jawab al-qahr, artinya sumpah sebelumnya. Sungguh kalian akan kami uji hatta na'lam al-mujahidin, sampai kami mengetahui orang-orang yang mujahid, orang-orang yang berjihad minkum di antara kalian, was-sabirin, dan orang-orang yang bersabar. Di sini yang diinginkan dengan al-mujahidin ini jihad bermakna umum. Sebab jihad itu dua macam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, jihad ada dua. Ada jihad bil lisan, bil hujjah wal bayan. Jihad dengan lisan, dengan hujjah dan dengan keterangan. Dan ada jihad bil sayf was sinan. Ada jihad dengan pedang dan tombak, dengan fisik. Jihad yang seperti ini adalah jihad untuk menghadapi orang-orang kafir. Ada pun jihad bil lisan, bil hujjah wal bayan. Ini juga jihad. Di dalam Al-Quran disebutkan wajahidu fillahi haqqa jihad, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dan ini dalam surah Al-Hajj al-Anbiya yang turun di Makkah. Dan di Makkah belum ada kewajiban jihad di sana. Dan demikian pula ayat dalam surah Al-Furqan, wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kalian taat kepada orang kafir, dan berjihadlah kalian melawan mereka dengan jihad yang besar. Dikatakan jihad yang besar, dan di ayat sebelumnya jihad dengan sebenar-benar jihad. Padahal dua ayat ini turunnya di Makkah, dan di Makkah belum ada jihad dengan pedang. Dilarang para sahabat berperang dengan orang-orang kafir ketika mereka masih ada di Makkah. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang diperintahkan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, wa aqimus salata wa atuz zakat, tapi tegakkanlah salat dan keluarkan zakat. Suruh beramal.
Maka ini menunjukkan jihad. Dari Ibnu Qayyim berkata yang paling afdal dari dua jihad ini adalah jihad dengan lisan. Sebab ini jihadnya para rasul, jihadnya para nabi. Adapun jihad dengan pedang, kata Ibnu Qayyim, banyak yang mampu, yang bisa seperti itu. Tapi jihad ini dengan lisan, dengan hujjah, dengan bayan, ini jihad orang khusus. Tidak semua orang bisa. Dan kesulitannya lebih besar, masyaqqahnya lebih besar. Karena itu seorang butuh kesabaran yang luar biasa untuk menjalani jihad ini. Berjihad dengan jihadnya para nabi dan para rasul. Dan ini harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Jadi ayat ini umum, ya. Al-mujahidina minkum, di antara kalian, was-sabirin, dan orang-orang yang bersabar. Sebagian orang mengatakan, dan ini syubhat disebut oleh Syekh Ibnu Taimiyah, apabila ada sebagian orang yang tidak mengetahui sesuatu dari agama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui sesuatu itu kecuali setelah terjadi. Ya, buktinya ayat ini, kami akan menguji kalian sampai kalian mengetahui orang yang mujahid di antara kalian, bersungguh-sungguh di antara kalian, dan orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang yang bersabar. Jadi nanti diketahui setelah diuji. Dan ini salah. Ya. Maksudnya di sini hatta alamat, ini bukan mengetahui, tapi ilmu Allah telah mengetahui. Tapi kata Syekh Ibnu Taimiyah yang diinginkan di sini, ilman yatarattabu alaihi al-jazaa. Ya, Allah mengetahuinya dan diberikan pahala untuk mereka. Wallahu musta'an. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wal ayatu fil amri bis sabr wa bayan fadlihi kathiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan bersabar itu sangat banyak dan sangat dikenal. Ya. Dan apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi dari ayat ini kira cukup tentang masalah sabar, dan beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak berkaitan dengan masalah kesabaran, dan insyaallah taala hadis-hadis ini kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.